akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu kajian surat Ibrahim ayat 9 dan hadis tentang ujian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faisal Bianca. Biasa. Saya Safira Alika Putri. Saya Akira Aura. Saya Nasa Kuliah Putri. Dan teman kita yang merupakan hadir Nur Hamidah. Baik, materi pertama saya membacakan. Ini adalah surat Ibrahim ayat 14 yang berbunyi yang artinya ayat ini merupakan janji Allah kepada para rasul dan orang-orang yang beriman setelah menghadapi penentangan dari kaum yang zalim. Kandungan utamanya ialah janji pertolongan Allah, yang kedua keberhasilan disertai ketakwaan, yang ketiga takut kepada Allah membawa kebaikan. Yang kedua yaitu hadis tentang ujian. Yang itu keutamaan takut kepada Allah dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka, sehingga air susu kembali ke dalam kantong susunya dan debu di jalan Allah tidak akan berkumpul dengan asap neraka. Sumber Sunan Ad-Dinot nomor 3. Yang kedua itu 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya seseorang yang mengingat Allah ketika kesendirian, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Hadis ini menunjukkan rasa takut dan pengagungan kepada Allah yang lahir dari keimanan. Yang ketiga ada konsep ujian dalam perspektif Al-Quran. Konsep ujian dalam perspektif Al-Quran menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan diuji selama hidup di dunia. Ujian merupakan penetapan Allah untuk menguji keimanan, kesabaran, dan ketakwaan manusia. Ujian dapat berupa kesulitan maupun kenikmatan. Sikap menghadapi kesulitan pertama itu bersabar dan tidak berkerumun. Kedua, berusaha, berdoa, lalu bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, merasa khawatir terhadap ketentuan Allah. Yang keempat, yakin bahwa Allah tidak memberikan ujian melebihi kemampuan hamba. Lalu Adam membiasakan sikap tawakal dan selalu berprasangka baik ketika mendapat ujian. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Iman adalah berprasangka baik kepada Allah serta yakin setiap ujian memiliki hikmah. Contoh sikap tawakal dan iman saat mendapat ujian yang pertama, tetap berdoa dan berusaha saat menghadapi masalah. Yang kedua, sabar ketika menghadapi musibah. Yang ketiga, tidak putus asa saat gagal. Yang keempat, yakin setiap ujian memiliki hikmah. Dan yang kelima, menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Selanjutnya, manfaat membiasakan tawakal lebih mudah. Yang pertama, hati menjadi lebih tenang. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Yang keempat, menambah keimanan kepada Allah. Yang kelima, menjadi pribadi yang sabar dan optimis. Contoh penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh sebelum ujian, lalu bertawakal kepada Allah. Yang kedua, tetap semangat meskipun gagal dalam suatu perlombaan. Yang ketiga, tidak menyalahkan Allah ketika mengalami musibah. Yang keempat, meyakini bahwa setiap kesulitan akan diikuti kemudahan. Yang kelima, selalu berdoa dan berusaha memperbaiki diri. Oke, kesimpulan dari surat Ibrahim ayat 14 dan hadis tentang ujian mengajarkan bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan yang diberikan oleh Allah untuk menguji keimanan, kesabaran, dan ketakwaan manusia. Dalam menghadapi ujian, seseorang muslim hendaknya bersabar
terus berusaha dan berdoa serta bertawakal, selalu bersangka baik atau husnuzon kepada Allah. Dengan menerapkan sikap tawakal dan husnuzon, kita dapat menghadapi berbagai masalah dengan hati tenang, tidak mudah putus asa, serta serta semakin yakin kepada bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan tujuan yang baik dari Allah. Oke teman-teman, itu adalah pemaparan materi kami. Apakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nasyara Mirulida, absen 23. Pertanyaan saya, jika ujian merupakan cara Allah menguji keimanan, bagaimana kita bisa membedakan ujian untuk meningkatkan keimanan dengan akibat dari kesalahan atau kelalaian manusia? Siapa sajakah 7 golongan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Syifa Zahra dari kelompok bab 7 dan 8. Kemudian saya ingin bertanya, siapa sajakah 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nama saya Sarah Nabila Putri dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita merespon ketika ada orang lain yang menolak nasihat, kebaikan, atau pandangan benar yang kita sampaikan agar kita tidak bersikap relatif atau sombong seperti kaum terlebih dahulu yang menolak Rasul. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noval Abisar Mansyah, saya dari kelompok bab 5 dan bab 6. Kali ini saya ingin bertanya kepada kelompok bab 2, yaitu surat Ibrahim ayat 14. Yang saya tanyakan adalah, di dalam makna tersebut terdapat penentangan. Apa sih yang dimaksud penentangan? Peristiwanya gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hauzan Nabi Nurullah dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, apa janji Allah pada orang yang beriman pada surat Ibrahim ayat 14. Terima kasih. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama ya pertanyaan Asia akan dijawab oleh Safira Alika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya yaitu, jika ujian merupakan cara Allah menguji keimanan, bagaimana membedakan ujian dengan kesalahan atau kelalaian manusia? Itu ujian dan kesalahan memang bisa sama-sama berupa kesulitan. Bedanya, ujian tidak selalu disebabkan oleh kesalahan kita, sedangkan akibat kesalahan muncul karena perbuatan atau kelalaian yang kita lakukan. Cara menyikapinya yaitu, jika kita melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya dan bertobat. Apapun penyebabnya, kita tetap harus sabar dan mengambil hikmah. Oke, terima kasih Nasya. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu siapa sajakah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, yaitu 1. Pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, yang ketiga orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah, yang kelima orang yang diajak melakukan perbuatan buruk oleh seseorang yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi ia menolaknya karena takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Dan terakhir, orang yang mengingat Allah ketika sendirian hingga menangis. Oke, terima kasih Sita. Selanjutnya pertanyaan Sarah dijawab oleh Pertanyaannya, bagaimana cara kita merespon ketika ada orang yang menolak nasihat kebaikan atau pandangan benar yang kita sampaikan agar kita tetap bersikap reaktif atau sombong seperti kaum terdahulu yang menolak Rasul? Jawabannya, kita sebaiknya tetap tenang, rendah hati, dan menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Jangan memaksa atau merasa diri paling benar. Setelah menyampaikan, kita
Selanjutnya pertanyaan Noval akan dijawab oleh Fajar. Jadi pertanyaan Novel di dalam nomor tersebut terdapat data perasaan. Penentangan yang dimaksud adalah sikap orang-orang yang menolak ajaran dan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Mereka tidak mau menerima berita Allah meskipun telah diberi bukti dan peringatan. Mereka mau tetap mempertahankan kesombongan dan keyakinan yang salah. Peristiwa ini menjadi pelajaran agar kita tidak menolak kebenaran hanya karena merasa dirinya paling benar. Oke, terima kasih Noval. Ya, pertanyaan terakhir Melo. Dijawab oleh Akila. Saya mau jawab pertanyaan dari Saudara, yaitu apa janji Allah kepada orang beriman pada surat Ibrahim ayat 14. Dalam surat Ibrahim ayat 14, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan takut kepadanya akan mendapatkan pertolongan dan keberhasilan, serta diberi tempat yang baik setelah orang-orang yang zalim. Itu. Oke teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue gelindingin lu. Pukul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Eka Maharani dari angkatan 1 kelompok 3. Bagaimana seharusnya sikap seseorang ketika mengalami musibah? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saneli Nabila dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa Allah memberikan musibah kepada hamba-Nya yang beriman? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Sakiti dari kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu, mengapa kesabaran kita menghadapi musibah dapat mendatangkan pahala? Itu aja, terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana seseorang tidak boleh menyerah saat mendapatkan musibah? Enggak. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah bertanya. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan Noval yang akan dibacakan oleh Akila. Contoh musibah kita membutuhkan menyebutkan. Nah, kalau musibah yang menyebutkan itu contohnya tuh kayak sakit. Nah, kalau contoh musibah yang membutuhkan itu kita dari mudah-mudahan itu kita bisa jadi kayak lebih hati-hati dalam berpikir. Kalau kita sakit itu kan musibah tidak membutuhkan. Nah, kita jadi lebih menjaga kesehatan dan mentalnya. Jawab, terima kasih. Nama si sama. Selanjutnya pertanyaan Nadia Nadia akan dibacakan oleh Akila juga. Pertanyaan dari Nadia, kenapa sakit termasuk dalam musibah? Karena sakit merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat menjadi ujian bagi manusia. Nah, namun jika dihadapi dengan sabar dan tetap berusaha, sakit dapat menjadi pengingat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, pertanyaan Wahyu. Fajar akan menjawabnya. Kenapa orang mengucapkan satu kalimat dengan lagi mulai tersebut kepada orang yang tidak sebenarnya nggak cuma untuk orang yang aja ada kalau orang kecelakaan atau yang tertimpa musibah selain kematian kita juga mengucapkan malu. Kan orang biasanya kalau kita mengucap innalillahi biasanya orang meninggal gitu, padahal kan nggak seharusnya orang meninggal kita ucapkan karena bisa tertimpa musibah lagi. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya pertanyaan Aisyah yang akan dibacakan oleh saya. Yaitu pertanyaannya, bagaimana sikap seharusnya orang saat mengalami musibah?
Seharusnya orang itu bisa bersabar atas ujiannya, lalu berdoa dan bertawakal kepada Allah, dan juga tidak putus asa. Dan juga kita harus mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk berusaha mencari ridho dari Allah. Kayak gitu sih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Canai, mengapa Allah memberikan musibah kepada orang beriman? Karena dari musibah tersebut dijadikan ujian untuk meningkatkan keimanan dan kesabaran. Musibah bukan berarti Allah membenci orang beriman, tapi Allah percaya bahwa seseorang yang beriman akan memperoleh pahala dan juga makin dekat kepadanya. Bedanya gimana? Selanjutnya pertanyaan Lara, Satira Alika. Selanjutnya pertanyaan dari Raka. Mengapa kesabaran ketika menghadapi musibah dapat mendapatkan pahala? Karena sabar menunjukkan bahwa seseorang tetap percaya dan taat kepada Allah meski sedang menghadapi kesulitan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah menjanjikan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran dalam menghadapi ujian merupakan bentuk ibadah. Oke, makasih Safira Alika. Oke, makasih Rara. Selanjutnya pertanyaan Sergi dibacakan oleh Nazlafil. Pertanyaan jadi, mengapa seseorang tidak boleh menyerah saat mendapatkan musibah? Karena setiap musibah pasti memiliki hikmah dan jalan keluarnya. Menyerah hanya membuat keadaan semakin sulit, sedangkan kita yang tidak sabar itu berdoa, berusaha itu bisa menghadapinya dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.